bajul putih ya, bajul putih. Bajul putih itu boyo, warnanya putih atau buaya albino, ya kan. Mengpungal tuling segoro kidul. Nah, segoro ini itu kan hati, lambang hati. Bajul putih ya sok mlebu sok ora jelas, tidak ada buaya yang berada di benar-benar di tengah lautan mencari mutiara itu kan cuma ukurin lapi celok ora wika-wiki ngahingi ukurinnya ini. Nah, sekarang tentang udeng. Nah, udeng yang digelar itu artinya udeng yang digelar di Medang Kamulan itu kan hanya sepeta kok berubah menjadi luas. Artinya ilmu pengetahuan itu ketika disebarkan dalam spektrum yang kecil pun itu mampu diaktualisasikan secara global, secara luas spektrumnya. Teringat dulu ya, kuliah kemana Soekarno? Ya kan? Kuliah kemana orang-orang dulu yang belajar kepada Hos Cokroaminoto? Nah, mereka ini menjadi pemimpin negara, bapak negaranya Cokroaminoto, banyak tokoh yang berada dalam satu ruang lingkup, satu kamar kos-kosan kecil tempat belajar, tapi spektrum ilmunya seluruh Indonesia, pengaplikasiannya jadi pemimpin semua, mewarnai berdirinya negara ini, ya kan? Nah itu, jadi walaupun sepeta hanya sekelas kos-kosan, tapi kalau kita dapat mampu mengaplikasikan itu pada spektrum yang lebih luas. Jadi pemikiran itu nggak usah sekolah atau yang luar negeri. Ya mungkin sekarang perlulah itu ya, monggo karena memang zamannya seperti itu kan berubah ya. Tapi dari sisi relevansinya sebenarnya kita itu sekolah mengaca diri, kemudian terjadi satu diskusi besar, pembahasan yang besar itu biasa dimulai dari sesuatu yang kecil tadi, ya kan? Jadi sepeta tadi akhirnya mampu memberikan pengaruh spektrum pengetahuan secara luas. Akhirnya apa? Sesuai cangkrimannya, woya dokoh wite adokoh woya dike wite adike woya adokoh. Artinya seorang yang besar, raja misalnya seperti Beringin, Pengayoman, ya kan, berbanding dengan labu yang pohonnya kecil adike, labu itu buahnya besar adokoh. Beringin woya wite adokoh, pohonnya gede, rindang. Pengayoman, buahnya itu kan kecil, kalau dimakan bisa mati saking pahitnya. Dan jadi itu melambangkan orang besar itu nggak ada artinya kalau buahnya itu kecil. Jangan takut kepada dewoto cengkar itu. Lebih baik jadilah rakyat kecil tapi yang bermanfaat, produktif kan begitu. Jadi revolusi itu dimulai dari rakyat, bukan dari pimpinan. Rebutan presiden aja tukaran buat apa? Jadilah diri kita sendiri sebagai rakyat untuk memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, mengembangkan diri, ya kan? Karena negara ini dibangun atas unsur-unsur rakyat. Makanya mereka itu sebenarnya hanya perwakilan kita. Atas tata negara kita kan seperti itu. Dewan perwakilan dari dewoto wi aja ini wakil awake dhewe. Dhewe ora kita mengharap sesuatu ke mereka. Itu ajaran Haji Joko kan begitu. Ojo berharap pada dewoto, apalagi kalau sampai cengkak. Kowe dhewe yang bakal jadi masalah. Kamu sendiri akan mati. Ketika jadi diri kita sendiri sebagai rakyat yang kuat, produktif, gitu. Berarti one village one product kayak di Jepang, satu desa satu produk. Nah pokok pikir pabrik-pabrik Jepang di sana itu gede-gede karena kapitalismenya, bukan, tapi memang karena produktivitasnya dari masing-masing wilayah. Daerah kono terkenal kartun Doraemon, wah misalnya kayak gitu. Wah ini Honda, Yamaha, Suzuki, Daihatsu, Toyota. Wah ini kan masing-masing daerah itu punya kawasan sendiri-sendiri. One village, one product, gitu. Bukan one nation, multi product, bukan one village, one product. Nah, itu aplikasinya Jepang aja bisa loh. Wong Jawa wis diwene adike sebagai rakyat. Kok woe ra gelem adoh gitu. Kok menggantungkan pada sesuatu ringin. Pimpinan yang luar biasa akan menjamin hidup saya sejahtera. Enggak. Mereka hanya wakil kita sendiri yang nyoblos kan begitu. Cocok toh? Cocok dengan relevan sekali ajaran Haji Joko ini.
Jadi kita harus tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita mengembangkan diri. Maksudnya seperti itu. Kalau seperti itu akhirnya orang-orang pemimpin-pemimpin yang cengkar itu, mereka yang bertikai berebut kekuasaan itu hanya menjadi bajul putih, ingah-ingih. Bayangkan kalau kayak sampean itu jadi pengusaha, jadi orang sukses, jadi petani-petani sing temuanan, punya harga diri. Pak, tolong saya dibantu, saya mau menjadi dewan. Ya, untung gua punya belas kowe, ya, malah kayak gitu. Nah, kira-kira kan dia tadi ngono ta? Ada seorang pengusaha sukses, misalnya berhasil. Kira-kira sukses duwe warung mangan ngono wae lho. Gua enak misalnya ngono, itu mungkin coblos kula, aku ora nyoblos kowe wis payu. Ora kan ingah-ingih kira-kira. Kan begitu toh. Itu ajaran Haji Saka, kembanganlah diri. Jangan sulap terhadap kekuasaan. Karena wonge pahit. Begitu. Ya, pengen manis kayak belewah, timun, semongko, wite adike kowe atoko. Begitu permaknaan dari itu ya. Sehingga ketika itu menggelar seluruh rakyat itu bisa OVOG tadi, bisa one village one product, bisa per person per produk gitu. One, bukan village lagi tapi apa namanya, one family one product ibaratnya. Negara kan makmur, kira-kira begitu, bener ya? Nah, jadi pemimpin yang mengukur bagaimana melayani rakyat, jadi apa namanya, civil servant, ya kan? Apa itu? Pelayan masyarakat. Itu ajaran Haji Saka itu harusnya kayak gitu. Relevan banget kan? Nah, kemudian ketika apa namanya digelar itu, digelar ke seluruh tanah, ternyata semuanya itu merata, itu kan akhirnya terus difoto cengkarkan jadi bajul putih sing ra jelas sing tadi. Nah, disitulah sebenarnya sebagai reasonnya orang Jawa atau orang Jawa, orang wong mudeng itu reasonnya di situ. Dari kebangkitan kita itu, masa keemasan kita akan ada di situ. Kemudian tentang apalagi tadi, tentang kisah si Doro dan Sembodo. Nah, ini tentang persengketaan perseteruan. Ini berbicara tentang stabilitas nasional. Bangsa kita itu kan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, multi ras, multi etnik ya. Indonesia itu multi bahasa, banyak sekali. Jadi kita sama-sama bangsa Indonesia itu yang punya dasar yang sama, yaitu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, dan ideologi kita Pancasila, ya itu pertahankan. Itu sebagai pengikat kita. Ya, jangan sampai tercerai-berai. Jadi 5 sila itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, sebagai bagian dari bangsa dan bernegara untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama. Nah, platform ini jangan kemudian ditafsirkan menurut udele dewe. Itu jadi masalah. Pancasila versi A, Pancasila versi B, Pancasila versi nganu. Nah, ya kan repot. Ambien zaman revolusi, saya paling Pancasila, akulah Pancasila, kamu kurang Pancasila. Akhirnya tadi kaya ngono kuwi. Yo tadi masalah. Ini akan jadi bahaya. Pedoman itu ya pedoman. Apapun tafsirmu, gitu. Gunakan, aplikasikan sesuai dengan kapasitas. Supaya tidak terjadi apa, ini Pancasila menurut Pancasila yang seperti ini harusnya begini, tidak, Pancasila yang seperti ini. Nah, misalnya dalam agama Islam, agama kita beda aliran, sitok oleh genduren, sitok ora oleh genduren, ora dikongkon genduren, dari cekcok iki bid'ah ya. Dasarnya sama, undang-undangnya sama, Haji Sakanya sama, pusakanya sama. Nah, akhirnya padha jayanya ngadu ilmu, ngadu kepinteran, tapi kan dari batang itu jajah lagi kita. Nah, itu butuh stabilitas nasional dalam bentuk komitmen bersama tadi, menghargai perbedaan, itu pendapat terutama ya. Nah, agar tidak mati itu. Nah, itu wasiat dari Haji Saka supaya tidak terjadi penyesalan selanjutnya. Saya kira itu. Apa sih, Mas? Ya, tutup ya. Langsung tutup. Jadi apa jenenge, saya tertarik terhadap Dewata Cengkar tadi. Ya. Ternyata Haji Saka adalah pedoman, langsung orang ya. Oh, Haji Saka ini berarti bermakna pedoman ya. Sudah Sembodo itu pelaksana pedoman yang beda tafsirnya. Sekarang ternyata pimpinan wakil kita sendiri. Kenapa? Ya. Oke, berarti ini anu Mas ya, apa? Sangat menarik sekali. Dia ada Dewata Cengkar, ada Haji Saka.
ini berarti Mas, ini agak-agak ini agak-agak ke sana Mas. Apakah saya mengatakan gini Mas? Berarti para dewan-dewan itu bisa dikatakan Mas, dewa cekarnya sekarang ini Mas ya? Bisa jadi, bisa jadi. Kalau mereka berebut kekuasaannya di Dewata Cengkar itu di gedung DPR itu. Berarti mereka Mas, kecuali bener-bener dewata, ya, tanpa cengkar. Jangan dikasih cengkar lah. Jangan berebut kekuasaan, komitmen bersama. Ya, kalau sudah mereka berebut kekuasaan, rakyat yang jadi korban. Ya udah itu urusan mereka, nanti kena karmanya sendiri, kan gitu. Nanti akan ingah-ingih sendiri ketika dia sudah tidak jadi dewan, jadi masyarakat, ya toh. Nah, rasa no saya ini, dia akan kena karmanya. Nah, ingah-ingih bajul putih. Kira-kira begitu. Jadi ini semoga saja para dewata-dewata kita, dalam arti bukan dewata yang apa, yang sahabat-sahabat kita lain yang sembah itu, bukan itu. Ini hanya semacam perlambang, karena ini memang folklornya orang Jawa. Jadi hanya sindiran saja yang masih relevan sampai saat ini. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat pada sahabat-sahabat kita yang memang menghargai dewata. Kalau di kita dulu itu kan kata negara kita, karena Indonesia ya, Indonesia itu kan ya memang kita tidak melepas dari nilai-nilai luhur bangsa kita yang lebih dulu, misalnya seperti Garuda, lambang Wisnu itu. Jadi Garuda ya betul, dari Sota Somatan ada Mangroa, artinya berbeda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran itu yang Mangroa yang noleh ronon, kebenaran hakikatnya adalah satu, karena Tuhan itu Maha Esa. Apapun refleksi dari teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan keyakinan masing-masing, direfleksikan, dimanifestasikan dalam bentuk apapun, monggo, itu hak mereka di dalam sesuai keyakinan mereka. Tapi kita harus menghargai kesatuan ya, dan persatuan bangsa ini. Kemudian apalagi itu ya, ada kita sebutkan tadi lokasi di Majeti dan Medang Kamulan ya. Majeti itu ini yang agak agak misterius. Majeti itu Moho itu kan besar, misalnya Maha Pralaya, jadi kan kiamat besar ya, berarti Moho Praloyo itu kan kematian loyo itu, Maha itu berarti gede. Jeti, cuman itu bahasanya bahasa Jawa Baru, Grenjeteng Ati, jadi dari bahasa Sanskrit plus Jawa Baru, karena memang itu kan renaissance, perubahan sosial. Maka Majeti itu adalah Moho Grenjeteng Ati. Grenjeteng Ati itu adalah sebenarnya suatu kehendak aja, kehendak kita, jadi kehendak kita, kehendak ayah hati. Kemudian Medang Kamulan seperti yang sampaikan tadi, Medang representatif Jawa. Kamulan ada mulo-mulo sangan paraning dumadi, silakan begitu asal usul kita. Kemudian ada lagi, sekarang apa ya kok sesederhana itu? Iya, bahkan ada yang sesuatu yang besar disederhanakan. Misalnya Panembahan Senopati Ngalogo itu lah, apa arep perang terus dari senopati, pokoknya Ngalogo terus. Sebenarnya itu adalah diri kita juga, bahwa kita itu hidup adalah untuk peperangan melawan hawa nafsu kita. Terus ada sejarah seperti Jayabaya Ratu Kediri. Kediri dalam diri kita sendiri, Jaya ing Bebaya. Nanti kita kupas ya lain kali. Oke, masih banyak lagi. Yang penting adalah Haji Soko tadi banyak nilai, kita tidak boleh bertengkar. Kemudian jadilah para dewa yang baik, ya, jangan rebut kuasa nanti rakyat jadi korban, ya. Nanti kalau kamu jadi rakyat kembali, kamu akan jadi bajul putih, ingah-ingih, dan begitu. Kemudian kita berselisih pendapat harus segera diuraikan, jangan sampai terjadi perselisihan. Dan terus tetap hormatilah Aji Saka atau pedoman kita yang sudah kita sepakati menjadi guru besar kita, patokan kita atau Aji Saka kita, kan begitu. Baik kitab suci kalau orang yang beragama, konstitusi jika dalam bernegara, kan begitu. Selanjutnya kita cari dalam Grenjeteng Ati kita supaya kita bisa
sangkan paraning dumadi atau apa namanya medang kamulan tadi menjadi wong sing Jawa iso mulani iso mengawali segala sesuatunya. Saya kira itu matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Kang Nur Kompleh. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat sekali dan semoga bukan hanya saya yang ilmunya tapi bisa luas. Siapapun yang melihat channel ini saya yakin akan terpana dengan kisah-kisah atau cerita dari Mas Nur. Semoga ini menginspirasi kita semua dan jangan lupa selalu saksikan channel kami di Kang Nur Official. Jangan lupa mampir di sana. Di sana banyak kisah-kisah dan apa Mas tentang kegiatan-kegiatan Mas Nur. Beliau bukan hanya sejarah, beliau juga seorang seniman keris, jadi bisa menyaksikan di sana bagaimana proses beliau membuat mahakarya yang sangat luar biasa. Jangan lupa like dan subscribe channel kita dan semoga kita tetap mengudara di YouTube. Oke, terima kasih dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya, atas kefakiran ilmu saya, dan semoga bermanfaat yang disampaikan saudara saya Kang Nur Kompleh. Dari saya, Allahumma fiqh ilahma witarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahim dan salam budaya.